Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ane Muhammad Nur Fauzi dengan NPM 18312700650075 dari mata kuliah Enterprise Research Planning. Soal yang pertama, berikan contoh dari pre-sales activity. Pre-sales activity adalah sebuah pendekatan marketing kepada sebuah pelanggan ataupun konsumen, di mana melakukan sebuah pendekatan awal sebelum melakukan sebuah aktivitas penjualan. Biasanya melalui chat, telepon, ataupun bertatap muka langsung. Contohnya seperti sebuah telemarketing dalam suatu bank. Ketika sebuah calon nasabah belum mempunyai sebuah kartu kredit, maka seorang telemarketing akan melakukan sebuah pendekatan terlebih dahulu kepada calon nasabah dengan menggunakan misalnya fitur chat ataupun bisa melakukan telepon ataupun juga bertatap muka langsung ke rumahnya masing-masing atau melakukan sebuah perjanjian. Soal nomor 2, jelaskan production planning pada SAP ERP. SAP pada Production Planning adalah suatu modal kunci pada suatu ERP yang berkaitan dengan suatu perencanaan, seperti perencanaan kapasitas, perencanaan material, pelaksanaan pemesanan produksi atau proses order, bill of material, dan juga pergerakan barang. Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam suatu production planning di SAP ERP. Yang pertama ada sales forecasting, yaitu suatu kegiatan yang melakukan prediksi kebutuhan produk perusahaan untuk kedepannya. Yang kedua ada sales and operation planning atau aggregate planning, yaitu kegiatan untuk menentukan apa yang akan perusahaan produksi. Yang ketiga ada demand management, yaitu suatu perencanaan produksi yang dipecah menjadi waktu yang lebih kecil seperti mingguan, harian untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dari produk secara individualis atau MPS. Yang keempat ada Material Recruitment Planning atau MRP, yaitu untuk menentukan jumlah dan juga waktu pesanan bahan baku. Yang kelima ada purchasing, yaitu suatu informasi kuantitas dan waktu dari proses MRP yang digunakan untuk melakukan sebuah pre-order bahan untuk dikirim ke pemasok yang sesuai. Yang keenam ada data scheduling, yaitu untuk data dari jadwal produksi. Yang ketujuh ada production, yaitu menggunakan jadwal produksi untuk mengatur operasi harian. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu perbedaan dari discrete manufacturing dan juga repetitive manufacturing. Dari discrete manufacturing, yaitu produksinya berdasarkan pesanan, biasanya untuk individu, sedangkan repetitif produksinya berbasis periode. Sedang untuk discrete manufacturing, produknya sering berubah, sedangkan repetitif produk yang diproduksi tidak berubah periode dengan waktu yang lebih lama. Untuk discrete berbagai urutan pusat kerja, sedangkan untuk repetitif aliran yang stabil melalui suatu produksi. Untuk discrete, produk setengah jadi sering dimasukkan ke dalam suatu penyimpanan yang sementara, sedangkan repetitif, produk setengah jadi sering langsung diproses tanpa adanya penyimpanan yang sementara. Nah, untuk discrete lagi, komponen dipentaskan dengan referensi yang sesuai dengan pesanan tersebut, sedangkan repetitif yaitu komponen yang dipentaskan secara berkala dengan anonim. Untuk discrete manufacturing yang terakhir, perbedaannya yaitu pengendalian biaya yang berbasis periode, sedangkan repetitive manufacturing yaitu pengendalian biayanya tidak berbasis periode. Itu perbedaan dari discrete manufacturing dan juga repetitive manufacturing. Soal nomor 4, jelaskan dan juga berikan contoh dari Production Activity Control atau PAC. Production Activity Control biasa juga disebut dengan kontrol rantai produksi, yaitu sebuah pelaksanaan aktivitas untuk melaporkan hasil operasi dan meninjau kembali rencana yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya dari Hewlett-Packard Software Control System. Kali ini saya akan memberikan gambar dari tersebut, nanti saya jelaskan. Ini adalah contoh dari Product Activity Control. Salah satunya adalah dari Hewlett-Packard Software Control System. Ini adalah suatu bagian di mana saya akan menjelaskan sedikit. Dimulai dari work orders, yaitu suatu pemesanan barang. Dilanjutkan pada work order scheduling, yaitu penjadwalan yang telah dilakukan oleh barang tersebut.
lalu dilakukan sebuah tracking. Nah, tracking ini dilakukan nanti setelah adanya masuk ke routing and work center dan juga masuk ke software dispatching. Baru work order tracking ini bisa dijalankan, karena work order tracking ini yaitu melakukan sebuah pencarian dan juga pencatatan setiap barang itu ada dan juga kapan sampai dan kemana-mananya. Nah, dari work order scheduling bisa langsung masuk ke capacity recruitment planning. Dari capacity recruitment planning lanjut ke labor and recruitment, yaitu sebuah persyaratan tenaga kerja dan juga peralatan yang dibutuhkan. Nah, kalau dari work order scheduling masuk ke tracking, nanti bisa masuk ke routing and work center. Nah, dari routing and work center bisa masuk ke capacity recruitment planning yang tadi, dan juga bisa masuk ke standar production cost, yaitu pembiayaan produksi yang standar. Dari sini juga bisa masuk lagi nih ke software dispatching dari routing and work center. Tapi dari work order tracking juga bisa langsung ke software dispatching. Jadi software dispatching itu bisa masuk dari macam-macam, dari routing and work center atau dari work in process control, atau langsung dari work order scheduling bisa langsung masuk ke sini. Nah, software dispatching akan menghasilkan sebuah priority queries, yaitu sebuah antrian khusus atau antrian yang diprioritaskan. Nah, jadi nanti di sini masuknya menghasilkan sebuah antrian yang diotorisasi, yang mempunyai sebuah antrian khusus atau diprioritaskan terlebih dahulu. Di sini juga ada work in process control yang menghasilkan sebuah input ataupun output sebuah analisis. Dan juga dari work in process control juga bisa langsung ke software dispatching yang akan terjadi sebuah antrian khusus tadi ini. Mungkin itu aja salah satu contoh bagian dari production activity control dari contoh Hewlett Packard Software Control System. Soal nomor 5, gambarkan proses flowchart yang terkait dengan rekrutmen, interview, dan juga penerimaan. Dimulai dari tim HRD akan menganalisis kebutuhan dari suatu pegawai, dan dilanjutkan akan meminta persetujuan pada manajemen. Di sini ada dua pilihan, apakah nanti pada tim manajemen akan disetujui atau tidak. Kalau tidak disetujui bakal dikaji ulang dan akan dikembalikan ke tim HRD lagi. Sedangkan bila setuju akan membentuk tim seleksi pegawai. Dilanjutkan kembali untuk membuka lowongan kepada publik dan juga kepada internal. Nah, di sini setelah membuka lowongan akan mengecek kelengkapan persyaratan dan administrasi. Biasanya data pelamar nih. Setelah para pelamar mengirimkan sebuah persyaratan yang dibutuhkan, apakah persyaratan yang administrasi itu lengkap atau tidak? Kalau tidak lengkap, ya sudah selesai. Dia tidak dapat melanjutkan. Kalau dia lengkap, akan dilanjutkan melakukan sebuah seleksi penerimaan pegawai. Nah, dilanjutkan di sini ada dua lagi nih. Apakah dia tidak lulus seleksi atau kalau lulus? Kalau tidak lulus ya selesai lagi, nggak diterima. Kalau dia lulus seleksi, maka akan ada dilanjutkan yaitu penerimaan karyawan. Setelah itu, setelah penerimaan karyawan masih harus di training terlebih dahulu karyawannya. Nah, habis setelah di training maka proses rekrutmen ini setelah selesai dengan tujuannya tercapai, maka itu rekrutmennya selesai. Mungkin itu gambaran dari proses flowchart tentang terkait dengan rekrutmen, interview, dan juga penerimaan. Terima kasih. Sekian dari saya mengenai jawaban UAS pada mata kuliah Enterprise Research Planning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.